Ya. Ya. Dia seperti ini lagi gambarnya. Tidak lagi bertumpuk seperti tadi. Dia tidak lagi bertumpuk. Itu salah satu bagian daripada objek 365. Nah, ya, dalam bentuk sway. Ya ini tadi bentuk sway, kemudian ini tadi one drive, kemudian ini tadi kemudian pada yang namanya one note. Nah, ini pertama kita masuk Bapak ya. Bu, kita setelah ini kita masuk, kita akan melihat lagi pada beberapa fitur-fitur yang lain. Ada beberapa fitur-fitur yang lain yang bisa kita dapatkan. Nah, tadi OneDrive sudah. Saya kalau misalkan drive kita mau menyimpan data, kita buka OneDrive. Ini tadi ada OneDrive di sini. Nah, kita kalau mau menyimpan data upload. Nah, ini upload. Dia dalam bentuk folder. Nah, klik bisa ambil semua lain misalnya. Dia akan tersimpan secara ya, misalnya saya mau simpan ini, katakanlah saya punya buku berkreasi dengan angka. Nah, saya mau upload, dia muncul. Ada 67 file di dalamnya yang akan tersimpan. Nah, di sini saya sudah punya data D, notebook, kemudian perangkat matematik sudah ada semua di dalamnya. Saya tidak perlu ini lagi. Nah, dia sementara upload ini Bu. Sementara dia upload 29 item tadi 27 sampai 67 baru dia bisa muncul. Sudah dikasih ke mana ya? Nah, buku berkreasi dengan angka sudah muncul dan tersimpan file OneDrive. Ini salah satu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau simpan apa saja, silakan. Kita kebetulan mau kemana? Kebetulan tidak bawa laptop, tidak bawa apa-apa, bisa. Yang penting Bapak Ibu tahu akun dan password daripada Office 365 Bapak Ibu. Sekian dulu itu untuk sementara waktu Bapak Ibu, silakan. Saya kembalikan dulu ke moderator.
Ya, terima kasih Pak atas pemaparan materinya, luar biasa. Untuk selanjutnya, bisa mungkin kepada peserta, teman-teman, Bapak Ibu, untuk mengajukan pertanyaan. Tiga dulu ya, tiga terlebih dahulu. Bisa angkat tangan ya, siapa yang pertama angkat tangan? Di sini dari tadi Ibu Jumaina ya, kalau tidak salah ini Ibu Jumaina sama dari tadi angkat tangan ya. Ibu Jumaina, kemudian ada Pak Abdul Karim, yang kedua ya. Terus siapa lagi yang angkat tangan? Silakan untuk Ibu Jumaina terlebih dahulu ya, Ibu Jumaina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lama nih saya di depan. Mohon maaf ini tadi saya ambil alih ya untuk masukan ini. Maaf, ya. Terima kasih narasumber, saya tidak mohon maaf karena saya terlambat bergabung. Saya tidak melihat secara keseluruhan paparan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mendapatkan akun Microsoft Office 365. Apakah berbayar, gratis, atau ya? Terus yang kedua itu tadi menarik sekali dengan yang Sway ya. Kalau tidak salah saya sempat dapat yang ini. Kali mungkin sekedar saran saja, semoga ada waktu difokuskan. Jadi fiturnya banyak sekali, dan kalau hanya waktu yang kita siapkan hari ini, saya pikir tidak maksimal. Mungkin bisa dibuatkan semacam pelatihan atau apalah yang membahas semua fitur-fitur itu. Cukup itu, Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Jumaina untuk pertanyaannya. Kemudian bagaimana untuk Bapak narasumber, langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaan? Iya, kita kumpulkan aja dulu. Kita kumpul dulu. Ya, lanjut. Yang kedua yang katakan Bapak Abdul Karim Tahir, silakan Pak. Baik, makasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak narasumber atas paparannya. Ini pemahaman awal saya, ini Microsoft 365 ini adalah generasi berikutnya dari Microsoft berapa sekarang gitu? 2000 berapa sekarang? 13 ya? 2016 terakhir. Kemudian muncul Microsoft 365. Pertanyaan 2019, Pak. Oh ya, 2019. saya tahu 2016 terakhir. Pertanyaan saya, ini kalau kita mau gunakan ini, apa Microsoft yang ada di laptop kita harus diganti juga Microsoft 365? Karena misalnya yang kita punya Microsoft 16 misalnya kita punya. Lalu kita mau menggunakan fitur-fitur yang ada di 365, apakah kita harus mengganti dari 2016 itu menjadi 365? Yang kedua, ketika kita bekerja tadi secara online atau offline, Pak? Ini yang saya mau tanya. Jadi tadi itu yang fitur-fitur itu jika kita ingin gunakan, apa digunakan secara online atau bisa secara offline? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana guru narasumber? Tadi penanya kedua sudah ya. Kita lanjutkan untuk penanya ketiga. Siapa ya? Masih ada? Atau silakan untuk Bapak narasumber menjawab terlebih dahulu. Ada satu Ibu, ada satu yang pakai kode JS apa ya? JS Kode JS. Jumaina Sampa. Saya juga. Oh, sudah ya. Oh iya, oke. Ya. Iya. Makasih, saya langsung jawab. Ya. Halo. Ah, Pak Kaparudin, ada
pertanyaannya di chat. Oke. Oh iya. Tapi mohon maaf tadi kalau ini mengajukan pertanyaan angkat tangan ya, ikon angkat tangannya ada ya, jadi langsung diketahui seperti itu. Tapi siapa Pak Kaparudin, silakan masuk, baru kita lanjutkan sebentar. Untuk sementara akan dijawab oleh Bapak narasumber yang 2 pertanyaan. Iya. Oke, Silakan iya. Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Pertama, Ibu Jumaina. Ibu Jum, kalau misalnya mau punya akun, itu bisa kita buat sendiri dengan menggunakan akun Gmail, ya, menggunakan akun Gmail. Jadi kita buka Microsoft.com. Itu kita akan dituntun masuk untuk membuat sama kalau misalnya kita membuat akun di Google itu dituntun aja sampai akhirnya kita punya akun sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya agak lupa tadi. Tolong dibantu. Pertanyaan kedua yang tadi. Mungkin yang kedua Pak bisa dipandu atau dituntun ya untuk. Oh iya, oke. Ya. Tadi saya sudah jelaskan. Ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa angka baiknya kalau kita bertemu langsung. Karena kenapa? Saya menjelaskan, saya memperlihatkan teknik dan cara membuat yang namanya ini dan itu. Kemudian Bapak Ibu buka laptop dan mempraktekkan langsung apa yang saya jelaskan. Kalau tadi Bapak Ibu hanya mendengar dan melihat, tidak praktek. Kenapa saya katakan begitu? Karena Ibu pakai melihat, Ibu pakai mendengar, Ibu pakai tidak mempraktekkan. Ya itu ya. Jadi insyaallah kita jadwalkan saja kapan kita bisa bertemu langsung di kantornya PBG. Kita bertemu dengan menggunakan protokol kesehatan. Ya, saya kira itu. Kemudian Pak Karim untuk menggunakan Office 365 ini sebenarnya harus kita menggunakan online, bukan tidak bisa. Ada yang bisa offline tapi kita harus berbayar. Itu yang berbayar, yaitu namanya Office 365 A3, ada A5, itu bisa. Tapi kalau yang kita pakai ini itu dia harus menggunakan online. Kemudian membuat presentasi harus online, tetapi mempresentasikan hasil itu bisa offline, bisa. Ya itu untuk sementara. Kemudian ada pertanyaan tadi dari Pak Saparudin, saya baca chatnya. Iya, makasih Pak Saparudin. Di OneDrive itu bisakah kita langsung menyimpan satu laptop? Bisa Pak. Silakan, dan Bapak tidak diganggu. Tidak ada yang bisa membuka datanya Bapak kecuali Bapak sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Karena kan Bapak yang tahu akunnya, Bapak yang tahu passwordnya. Katakanlah saya tahu akunnya Bapak, tapi saya tidak bisa buka. Kenapa? Karena saya tidak punya password. Jadi bisa sekaligus kita menyimpan. Kemudian kalau misalnya ini contoh ya, Pak Saparudin, Bapak sementara mengupload data, tiba-tiba mati lampu, itu dia stop. Pada saat menyala lampu dan Bapak aktif kembali, dia jalan sendiri, dia terupload sendiri, tidak langsung berhenti, tapi dia terakumulasi langsung. Jadi misalnya begini, Bapak sementara upload tadi itu, saya tadi sementara mengupload tadi itu buku matematik, tiba-tiba mati lampu, dia stop. Tapi begitu menyala lampu dan saya on kembali, dia langsung masuk, langsung terisi kembali, terupload kembali. Itu. Ya, saya kira itu untuk sementara. Jadi saya sarankan, mungkin barangkali kita bisa punya jadwal, kita bisa mempraktekkan satu persatu daripada fitur-fitur yang ada di Office 365. Office 365 ini, jadi ini Office 365 bukan merupakan Windows, beda Pak, beda Bapak Ibu.
Ini bukan Windows. Windows 10, Windows 2010, 2003, bukan. Ini adalah aplikasi. Ini hampir sama dengan aplikasi Google. Jadi Office 365 ini adalah salah satu perusahaan besar yang kalau saya tidak salah dengar pernah itu dia berada di Australia. Ya, itu salah satunya. Ya. Lanjut. Bagaimana Pak Kaparudin ya? Kaparudin Nompo. Ya, Pak Kaparudin. Ya, bagaimana Pak? Sudah ya. Masih ada penanya? Masih ada pertanyaan? Silakan. Sedikit Ibu moderator, saya tambahkan bahwa mungkin barangkali kita cari jadwal mengolah satu persatu daripada fitur-fitur yang ada di situ. Kalau kita membahas semua satu kaligus semua, saya kira tidak bisa. Kami saja baru-baru mengikuti guru inovasi Sulawesi Selatan 2 itu menguras waktu sampai tengah malam 3 hari. Tapi sampai tengah malam, bahkan saya belajar sampai jam 2. Ya, itu. Jadi itu dikupas satu persatu dan saya kira Ibu moderator juga ikut ya. Pengalaman yang sama Pak, sampai dini hari ya kita belajar itu hari Pak. Iya, saya kira itu. Ya, masih ada penanya dari beberapa teman? Sekadar mungkin tambahan ya Pak ya. Tapi Ya. yang tadi mungkin bisa dari Bu Jumena ya, mungkin tadi mintanya bisa mungkin ada tutorial atau bagaimana Pak untuk sekadar mengolah diri dulu sebelum pertemuan atau bagaimana Pak? Oke. Ini saya menjawab jujur ya. Saya tidak akan bisa kalau saya tidak pernah lihat punya orang. Oh, seperti itu Pak ya. Iya, saya jujur, saya tidak akan bisa kalau saya tidak pernah melihat punya orang. Kenapa saya katakan itu? Saya lebih banyak kalau saya hanya belajar dari yang kemarin, pengalaman yang kemarin itu, saya pikir kurang. Kenapa saya katakan kurang? Kita hanya mendengar, tidak mempraktekkan. Nah, ada beberapa ada teknik yang saya kira Google itu tidak kikir ya. Kita bisa belajar dari Google. Ada banyak di sana. Kita silakan buka. Kalau saya itu nanti saya bagikan YouTube-nya. Ada YouTube yang kebetulan teman dari kelompok saya itu membuat tentang Sway. Silakan Bapak Ibu, nanti saya bagikan YouTube-nya. Sekalian Bapak Ibu subscribe dan like. Ada mungkin dari siapa itu? Ibu siapa ya? Ibu Dewi? Oh iya, ada yang dari Iya Pak. Silakan. Iya Pak. Tapi tidak ada di Pak Abdul Karim ya? Oh iya, Iya. yang ada ya masih Pak Abdul Karim ya. Pak mohon bisa mungkin diturunkan Pak. Iya. Sudah bisa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, tadi simak dari pemaparan Bapak, terus terang sih memang butuh langsung prakteknya Pak. Kemudian alangkah bagusnya nanti ada pelajarannya langsung praktek. Karena kalau mendengar, melihat, biasa masih terbayang-bayang begitu seperti melamun. Iya, pertanyaan saya Pak adalah di Microsoft Suite, iya, itu bisa dimasukkan animasi Pak. Tadi contohnya bilangan bulat, bisa dimasukkan animasi di dalamnya. Animasi, ya. Apakah didengar ini, Ibu Salma? Animasi, kemudian apakah bisa dimasukkan animasi, kemudian yang kedua adalah
Apakah didengar suara saya ini? Kayak tidak ada tanggapan. Ibu Salma. Ya jelas. Oh, jelas ya. Oh iya. Mohon maaf, Karena suara saya dengar, takutnya nanti saya bicara, tapi karena saya tidak dengar suara, takutnya saya bicara tidak kedengaran suara saya. Iya, cuma itu saja dulu, Pak. Sengaja di mute itu pokoknya yang lain di mute, Bu. Oh iya, saya lihat jengutnya, cuman takutnya pengaruh signal saya karena kan jauh dari ini di Kecamatan Biringbulu. Oh iya, itu saja dulu Pak. Tentang animasi Pak yang di Microsoft Sway. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Simo Dewi. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak narasumber. Silakan. Iya, terima kasih Bu Dewi. Di SMP Negeri Malakaji kalau tidak salah ya. Ya. SD di Bangkua Biringbulu Pak, di Kecamatan Biringbulu. Iya, SDI Bangkua di Kecamatan Biringbulu. Iya. Oh, Biringbulu di berarti di daerah-daerah Taring ya ke sana ya. Daerah Taring ya. Iya Pak, betul Pak. Iya. Kebetulan saya pernah bawa materi juga di Taring. Baik Ibu Dewi, jangan kan animasi, film pun bisa kita masuk. Nah, saya coba perlihatkan yang film yang saya sudah masukkan tadi ya. Mana tadi Sway-nya itu? Nah ini. Saya perlihatkan mana ya? Ini. Saya coba buka Sway ya. Sway tadi mana? Di bilangan bulat. Saya mau coba masukkan ya. Masukkan film. Caranya begini Bu. Ibu lihat, klik tanda tambah, kemudian kita masuk di media karena kita masuk ini animasi, klik media, kemudian masukkan video. Karena animasi itu dalam bentuk video. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ambil? Kita upload. Nah, saya coba buka, saya punya film. Kita upload dari laptop. Boleh juga kita ambil dari internet. Saya buka ya satu persatu karena kalau buka satu sekaligus tidak bagus Ki. Nah mana ya? Ini materi yang mau dibuat buku. Ada ya ini. Ini yang saya mau masuk ini kali ini. Udah bisa ya. Ini katakanlah ini film ya. Saya mau masukkan film. Semua itu bisa masuk kalau OneDrive. Ya, sementara berputar dia sementara jalan. Sementara berputar jalan, kemudian dia masuk untuk kita pergi ke bermain. Nanti dia sebentar sendiri. Iya. Dia putar sendiri. Saya coba buka yang saya sudah buat dari film. Ayo kita
Sudah buat curriculum. Kalau tidak salah ini ya. Sedikit caranya memasukkan tadi dia sudah karena jalan ya. Jadi memang butuh kita butuh bertemu langsung. Betul. Iya, perlu langsung ketemu. Jadi kalau kita mau, kita buat dulu film atau kemudian kita masukkan dengan cara tadi yang saya sudah perlihatkan, itu akan muncul dengan sendirinya dan bisa bermain. Oh iya. Kalau itu yang tadi Pak kalau itu yang tadi yang cara memasukkan kelihatan, tetapi yang waktu mau mengambil lagu cuman suaranya Bapak yang terdengar, tampilannya tidak Oh, kelihatan. begitu ya. Oke. Oke. Tapi Iya. tidak apa-apa lah Pak. Iya, Nanti cuma- dieksplor karena sudah tahu caranya masuk untuk mendapatkan videonya, cuman itu untuk mengambilnya itu tidak kelihatan tapi saya sudah bisa tangkap sedikit Pak karena ada tampilannya yang pertama. Iya, makasih banyak Pak. Iya. Oke. Iya, makasih sama-sama Ibu. Iya. Terima kasih. Halo Ibu. Ibu Dewi. Iya. Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ya. Iya. Jadi kalau untuk Bahkan untuk hanya waktu tugasnya jam 1-2 jam itu mungkin memang kita masih butuh waktu yang lebih ya untuk lebih memahami tentang Office 365 ini. Iya. Halo. Halo. Mungkin barangkali begini. Ada pertanyaan? Moderator, sekalian ada Oh, pertemuan dari ini. mana ada ya? Halo. Halo, dari siapa ya? Dari Sukraini. Oh, Ibu Sukreni tidak angkat tangan ya? Iya, halo. Langsung ya. Silakan. Nah, ini yang saya mau tanyakan, Ibu moderator. Iya. Mohon maaf terlambat bergabung, agak susah gabungnya tadi. Iya. Kalau disuruh bertanya banyak sekali pertanyaanku. Sedikit. Sedikit, Bu. Sedikit. Karena dari awal nanti saya dapat tadi yang
menyusun apa itu gambar kayaknya. Ya, Gambar Oh matematika. iya. display ya. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana caranya mengangkat tangan? Angkat tangan. Iya. Tunggu dulu ya. Saya share screen dulu. Ada di Saya tadi situ, mau Bu. bertanya, bagaimana caranya angkat tangan? Nah, ada di situ Ibu, itu lihat ya. Di mana? Silakan Bapak Ibu narasumber yang masuk. lanjutkan. Begini Ibu, itu kursornya Ibu kasih di tengah. Nah, Iya. kayak begini kita kasih ada muncul gambar video, Iya. kemudian gambar mic dan ada gambar tangan. Ya. Sudah. Gambar tangan? Ada Gambar telapak tangan nih. Iya ada. Gambar Tidak ada. tangan ada. Ada. Ibu pakai apa? Pakai laptop. Pakai laptop. Nah, ada Bu, ada. Ibu kasih goyang kursornya. Kasih goyang kursornya. Tidak ada. Goyang kursor tak? Tanda titik 3. Tanda titik Oh, 3. tanda titik 3. 3 itu sayang. Baru kita klik itu ada di situ mengangkat tangan. Nah, ini dia Bu. Ini dia. Ini. Apa deh? 3 yang. Ini. Sampingnya tanda titik 3 ini. Iya. Oh, tidak ada saya. Nah, ini. Hah? Ini berarti masuk di kasih begini anu tak? Itu kasih di tengah begini anu tak? Sampai ada muncul ini. Di tengah ini, Pak. Kasih goyang begini. Ya. Di tengah. Tapi tidak ada tangan. Dari sampai ada muncul ini. Titik 3 kita klik. Iya, titik 3. Kalau klik titik 3, ada show device setting, enter full screen, keypad, tool of incoming video. Oke. Nah, sekarang ini Ibu tahu bahasa Inggris tak? Bisa bahasa Indonesia kan? Lebih banyak tidak tahunya. Oke. Bu, Iya. karena Ibu suka ini diundang sebagai tamu, tidak ada kayaknya ikonnya. Iya, tidak ada karena Ibu sebagai tamu. Tapi Ibu itu tadi ada Ibu Nuralang. Ya, Ibu Supreni sudah Ibu Supreni? ya, sampai saat ini belum dapat itu yang ikon angkat tangan. Kemana angkat tangan Pak kita? Mungkin nanti dijelaskan mulai dari pertama tadi sampai terakhir sekarang. Biasanya Bu, kalau kita sudah gabung sudah bisa Ibu. Ya, Bu Supreni biasanya kalau kita gabung itu sudah muncul langsung memang. Yang mulai dari ikon video, mic, kemudian share screen, titik 3 ada gambar tangan, gambar chat, gambar partisipan. Biasanya ada Gambar call. ada saya kirim di Hah? tampilannya punya aku. Coba share screen. Tapi kita lanjut Ibu. Ada Ibu Haji Nuralang kayaknya. Ya, untuk Ibu Supreni, coba cari-cari dulu, kita lanjut dulu sedikit ya, bisa? Iya. Iya. Ibu Nur Alang ya, silakan Ibu Nur Alang di pertanyaannya. Ibu Nur Alang. Mic-nya Bu kita hidupkan. Bagaimana Ibu Nur Alang? Baik, sambil duduk. Ibu Nur Alang? Ibu,
mic-nya kita matikan, kita hidupkan Bu. Kita klik hidupkan mic-nya Bu Haji, Ibu Haji Nuralang. Oh iya. Icon mic-nya ya. Ada pertanyaan tadi. Ada dari Ibu Rini. Bagaimana Ibu Nuralang? Ada juga Ibu Rini Astuti yang angkat tangan. Ya, sudah siap Ibu. Sudah masuk suara saya? Ya, Ibu Nuralang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah masuk ya Pak. Ya, terima kasih. Saya juga ini mau bertanya tentang ini fitur Office 365 yang banyak sekali Pak. Ada yang Microsoft Suite, ada OneDrive. Terus terang Pak, saya belum mengerti ini sama sekali sedikit pun kalau hanya seperti ini, hanya melihat, mendengar. Cuma tadi saya ikuti yang saya mau tanyakan, mudah-mudahan ada kesempatan nanti kita ketemu secara langsung. Dalam itu tadi Pak, ini kan nanti kita persiapan untuk siswa kita yang nanti kita ajar. Pak Asis, Bu. Iya, siap. Ini belum ditahu apa saya gurunya saja sendiri seperti saya itu belum paham sekali, apalagi saya mau untuk mempraktekkan terhadap siswa nanti. Jadi itu yang saya anukan, kita sama-sama jurusan matematika Pak, kalaupun menjelaskan dalam bentuk menggambar itu, bagaimana caranya? Misalnya kalau cara menggambar misalnya fungsi kuadrat itu sepertinya bagaimana Pak? Apakah sudah jadi atau itu bagaimana memberikan menjelaskannya, misalnya fungsinya menghadap maksimum, minimum, menariknya garis dari satu titik ke titik dalam grafik. Terima kasih Pak. Ya. Demikian tadi pertanyaan Ibu Nuralang ya. Silakan Bapak narasumber untuk memberikan jawabannya atau tanggapannya ya. Iya, terima kasih Bu Haji. Kebetulan saya rindu memang sama Ibu Haji. Ini lama saya tidak ketemu. Dulu di MGP sering ketemu. Ya, itu dia sudah mulai ketawa. Oke Bu, insya Allah Bu, nanti kita program ketemu langsung. Kebetulan di sekolahnya Ibu juga, kantornya PBG itu kita akan ketemu langsung dan saya akan memberi bagaimana modelnya, bagaimana tekniknya. Kalau kita misalnya mau ini apa namanya kayak memperlihatkan fungsi grafik pada siswa, gampang Bu. Gampangnya bagaimana? Bikin dulu GeoGebra atau ada aplikasi lain. Aplikasi itu kita bisa tampakkan kepada siswa seperti tadi saya menampakkan apa yang saya perlihatkan. Ya, kita klik ada namanya scan. Nah, ini. Jadi kita memperlihatkan kepada siswa bagaimana tekniknya, bagaimana caranya, bagaimana ininya. Itu bisa. Kemudian memang tadi saya katakan bahwa kalau kita hanya begini, Ibu melihat, mendengarkan, kan menurut teori Edgar Dale itu mengatakan bahwa ada 3 fungsi dalam panca indera yang sebenarnya berfungsi supaya siswa lebih tahu, termasuk Bapak Ibu. Kalau kita berfungsi melihat, mendengarkan, kemudian melakukan, itu jauh lebih efektif ketimbang hanya melihat dan mendengarkan. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan Pak Ketua PBG bisa memprogramkan kapan kira-kira kita bisa bertemu langsung dengan teman-teman guru, bukan hanya PBG, tapi semua teman-teman guru yang ingin berminat silakan. Tergantung dari Pak Ketua apakah nanti dia berbayar atau kan saya tidak tahu, silakan
Saya hanya membawa ini saja. Saya kira itu sebagai guru inti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak untuk tanggapannya dari Bu Haji Nuralang. Kemudian, ini ada lagi dari Pak Abdul Karim Tahir yang masih angkat tangan Pak ya. Ini baru yang angkat tangannya Pak. Iya, baru. Oh, baru lagi. Oh, tadi. Baik. Tadi Pak, tadi. Mohon maaf, Ibu Rini tadi angkat tangan juga ya. Oh, sudah turun Pak, sudah turun ya. Mungkin batal. Silakan untuk Pak Abdul Karim, silakan Pak. Baik, saya bukan bertanya, cuma saya tanggapi keinginannya Pak Asis. Sepertinya memang kita butuh pembelajaran langsung. Jadi kita coba rencanakan untuk adakan pertemuan langsung di PBG. Tapi itu tidak boleh terlalu banyak orang. Mungkin paling banyak itu hanya sekitar 20 orang. Karena kita harus men-setting ruangan supaya tidak terlalu rapat. Jadi nanti kita akan lihat, insya Allah kita rencanakan kita adakan pertemuan di PBG. Tapi itu tadi saya bilang tidak boleh terlalu banyak orang. Nanti kita sepakati waktunya, kapan waktunya Pak Asis siap, lalu kemudian teman-teman juga kapan mereka tidak sibuk, karena dalam waktu ini sepertinya kita sibuk semua kelola nilai dulu. Kemudian ya mungkin setelah penerimaan rapor baru bisa kita susun rencana ini. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan, insya Allah. Ya, kira seperti itu. Jadi teman-teman tunggu saja jadwalnya. Mudah-mudahan setelah penerimaan rapor tanggal 30. Jadi mungkin setelah mungkin masuk bulan Juli lah, bulan 7. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih. Silakan, Ibu Moderator. Ya, terima kasih Pak Abdul Karim Tahir yang memberikan tanggapan ya selaku Ketua PBG 2. Jadi seperti itu ya, mungkin Bapak Ibu insya Allah akan dijadwalkan, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan ya Pak ya. Ya. Siap. Masih ada ya, atau kita ini sudah pukul berapa ya? Pukul 15 ya, sudah pukul 15, namun tadi agak terlambat ya. Masih ada Ibu Rini masih ingin bertanya? Aduh, gimana nih cara bukanya? Langsung saja Bu Rini. Kalau David, silakan. Bu Rini. Nggak kelihatan gambarnya ya, Bu? Gambar. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah cantik. Dede. Ya, Cantik. Baik Pak Asis, mau bertanya Pak Asis yang paling cakep. Udah jadi. Nanti ditunggu Pak. Kemarin pernah juga saya ikut webinarnya ini tentang Microsoft Office 365. Cuman saya hanya sekilas mendengarkan, ingin sekali memang rasanya saya lebih memperdalam ini bagaimana cara pemakaian untuk Microsoft 365. Saya ingin bertanya, ini pemakaian Microsoft 365 baiknya dipakai untuk apa? Misalnya lebih baik penampilan presentasi untuk apa? Baik. Halo? halo. Ya. Masih bisa. Terdengar jelas Bu Rini. Jelas Pak Faisal? Iya. Jelas. Jelas sekali. Maksudnya tujuan presentasinya untuk bagaimana? Oke. Bu, moderator dulu. Halo? Ada.
Oh, ada juga. Lewat moderator, Dok. Silakan saya kembalikan ke Ibu moderator. Oke, daripada terlalu lama nunggunya, mending saya jawab langsung ya. Ya, Ibu Rini. Yang tadi saya tampilkan itu, Ibu, dalam bentuk sway, itu bisa kita pakai sebagai pengganti PowerPoint. Bisa. Cuma kebagusan sway ini adalah kita bisa mengubah bentuk. Anak tertarik melihat, oh begini, oh begitu. Hanya saja kalau di PowerPoint kita kurang bisa menampilkannya apa yang dikatakan animasi. Kurang bagus. Kalau di sini bisa. Tampilkan. Ya. Kemudian saya mau tanya, Ibu mau pakai apa? Silakan. Bisa. Misalnya untuk menjelaskan yang bergerak atau itu animasi. Oh, ada ya. Bisa. Ya. Ditunggu Pak, ditunggu pelatihannya. Tanya bos Kak, tanya bos. Oke. Ya. Oke, Ibu moderator. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Rini yang tadi sudah langsung jawab ya. Mohon maaf Pak ya, tadi saya mute itu berbicara. Ya. Masih ada dari teman yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin Bapak narasumber kita bisa sedikit memberikan arahan atau semacam kesimpulan atas apa yang sudah diberikan hari ini. Mungkin bisa Pak ya, atau mungkin ada harapan bagaimana supaya ada bekal kita sebentar, ada yang mau mencoba-coba atau bagaimana Pak? Silakan. Oke, terima kasih Ibu moderator. Saya hanya bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu bahwa ada satu prinsip yang harus kita pegang. Prinsip apa itu? Kok dia bisa, saya tidak? Itu satu. Kemudian di Office 365 ini kita membuat satu perangkat atau satu model di satu bagian, itu akan terbaca keseluruhan, baik di OneNote, baik di Google, baik di OneDrive, dia tersimpan semua. Jadi berbeda dengan kalau misalnya saya tidak mau bandingkan dengan Google. Kalau di Google kita harus buka satu-satu. Oh, saya mau bikin begini, oh di sini, oh saya mau bikin ini. Kalau ini tidak, saya sudah perlihatkan bahwa satu set itu semua fitur-fiturnya 365 muncul semua di situ. Jadi kita tinggal lihat, oh saya mau di sini, saya mau di situ, saya mau di sini. Saya kira itu untuk kemudian saya bisa memberikan motivasi kepada teman-teman bahwa kita tidak akan bisa berbuat sesuatu kalau kita tidak melihat punyanya orang. Kenapa? Contoh, saya tidak bisa bikin penelitian, tidak bisa menulis kalau saya tidak lihat anunya orang. Saya harus, oh begini teknik, oh begitu caranya. Nah, baru kita bisa berbuat. Kalau kita tidak melihat, maka yakin dan percaya kita tidak bisa. Kalau kita hanya mendengar, melihat dan praktek harus berulang-ulang. Saya saja terus terang, saya banyak melihat di YouTube. Caranya begini, caranya begitu. Kalau saya hanya mengandalkan yang 4 hari itu, yakin dan percaya saya mampu menuliskan tugas-tugas. Dan alhamdulillah kemarin itu saya selesai dan selama 4 hari dapat 43 sertifikat dari 13 sertifikat yang diharuskan. Ya, saya kira itu mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti apa yang telah saya ikuti. Coba Bapak Ibu, saya ini baru umur 57 tahun, masih kecil. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Saya kalah lagi. Oke, saya kira itu untuk sementara. Kemudian satu saya tekankan bahwa melalui forum ini akun daripada Teams ini saya serahkan kepada PBBG yang saya buat,
tapi masih menggunakan email, tapi tidak apa-apa karena ini email yang saya gunakan untuk membuat akun ini itu saya tidak gunakan, itu bukan email pribadi, itu hanya untuk membuat akun tim sini supaya teman-teman. Jadi kemarin kita sudah punya, tapi punyanya Sampurna Foundation yang sudah daftar kemarin itu punya Sampurna. Sekarang kita sudah punya milik sendiri dan saya sudah buat. Dan ini merupakan tugas saya waktu kemarin disuruh buat. Alhamdulillah saya sudah punya rumah sendiri dan rumah ini saya serahkan kepada ketua PBG. Silakan digunakan Pak. Nanti saya kasih anunya. Alamatnya terserah Bapak mau percayakan kepada saya, terserah Bapak. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau misalnya selama saya membawakan materi agak kurang ini, tapi insya Allah kita akan bertemu langsung, jadwal saja. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih Pak, luar biasa semangatnya Pak. Saya sangat kagum memang Pak dengan Bapak yang kemarin itu sampai jam 2 dini hari yang masih aktif. Kemudian pesannya Bapak ini bahwasanya mungkin intinya bisa diambil bahwa kenapa orang lain bisa, saya tidak. Itu yang mungkin pesan intinya dari Bapak untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Dan terima kasih atas kepercayaannya kepada PBG Goa ya Pak, yang menyerahkan ini bertemu kembali baik di room meeting ini maupun untuk tatap muka. Sekali lagi mohon mengisi daftar hadir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channelnya untuk bisa digunakan ya Pak ya untuk akun Office 365-nya. Dan selanjutnya sekadar mengingatkan tadi teman-teman Bapak Ibu yang sudah bergabung mengisi link daftar hadir ya yang dibagikan di room chat. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak narasumber kita yang hari ini memaparkan materi luar biasa, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa menambah perpustakaan dalam pengetahuan kita tentang IT ya. Kemudian bisa kita manfaatkan dan insya Allah mudah-mudahan ada jadwal sehingga kita bisa bertemu dan tatap muka untuk mengaplikasikan dari materi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak narasumber, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk